Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini 27 September 2023 akan dimulai gelar sidang perkara perdata nomor 19 garing PDTG garing 2023 garing PN Panjang. Di sini perkenankan saya untuk menceritakan bagaimana awal mula kejadian kasus ini. Yang pertama adalah seorang suami istri yang bernama Laimin dan Sanini yang wafat pada tanggal 23 Februari 2018 untuk saudara Laimin dan pada tanggal 1 Januari 1963 untuk saudara Sanini, di mana pasangan Laimin dan Saini memiliki anak, 3 orang anak, yang dimana anak ini mendapatkan warisan tanah sebesar kurang lebih 967 meter persegi, yang dimana pada tanah itu dibangun oleh saudara Yunasi sebuah bangunan semi panen di atas tanah warisan keluarganya. Lalu anak-anak Saimin dan Laimin merasa hak mereka telah dirugikan karena saudara Yunasi telah membangun tanah semi permanen tanpa izin dari anak-anak Saimin dan juga Laimin. Namun pihak tergugat tidak begitu saja menyerahkan hak mereka untuk merobohkan bangunan semi permanen yang telah mereka dirikan. Mereka menunjukkan bahwa mereka telah membuat surat perizinan dari tergugat melalui berita acara musyawarah yang dibuat di kantor desa Kecamatan Pujon Kabupaten Malang pada tanggal 26 Juli 2019. Lalu bagaimanakah akhir dari perjalanan kasus ini? Mari kita lihat bersama-sama. Kepada yang terhormat saudara penggugat akan memasuki ruang persidangan. Yang terhormat saudara tergugat akan memasuki ruang sidang. Para hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 19 garing PDTG garing 2023 garing PN Panjang tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Sulastri sebagai penggugat dan Yunasi sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada pihak penggugat, apakah saudara penggugat hadir atau diwakili? Diwakili yang mulia. Anda berkedudukan sebagai apa dalam persidangan hari ini? Saya bertindak sebagai kuasa hukum penggugat yang bernama Sulastri. Baik, silakan kuasa hukum penggugat, silakan maju ke depan untuk menyerahkan surat khusus, kartu tanda advokat dan berita acara sumpah advokatnya. Silakan duduk. Saudara dengan saudara Yohanes Yotong SMA dari kantor John Law and Partners di Rumah Kampung Baru, Jalan Bumi Mati nomor 12, Pelabuhan Ratu, Bandar Lampung. Apakah benar ini identitas saudara? Benar yang mulia. Dan kepada pihak tergugat, apakah saudara tergugat hadir atau diwakili hari ini? Diwakili yang mulia. Baik, saudara berkedudukan sebagai apa dalam persidangan hari ini? Saya bertindak sebagai kuasa hukum dari tergugat yakni Yunasi yang mulia. Baik, silakan kuasa hukum tergugat maju ke depan untuk menyerahkan kartu atau tanda advokat, berita acara sumpah dan surat kuasa khususnya ya. Baik, dengan saudara Daniel Simarmata SMA dari kantor advokat Daniel and Partners di Jalan Basuki nomor 13 Kemili, Bandar Lampung, benar demikian? Benar yang mulia. Baiklah, karena pihak telah lengkap berdasarkan dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan, maka sebelum pemeriksaan dilanjutkan, saudara akan kami beri kesempatan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Bagaimana kuasa hukum penggugat? Baik yang majelis hakim. Baik, kepada penggugat, apakah akan menunjuk mediator sendiri atau ditunjuk oleh pengadilan? Tidak yang mulia, kami akan menunjuk mediator sendiri. Kepada penggugat, apakah akan menunjuk mediator sendiri atau ditunjuk oleh pengadilan? Kami sama dengan penggugat yang mulia, kami akan menunjuk mediator sendiri yang mulia.
Baiklah, untuk memberikan kesempatan mediasi kepada para pihak penggugat maupun pihak tergugat, dengan demikian sidang pada hari ini ditunda selama 1 bulan dari sekarang. Saudari Panitra, 1 bulan dari sekarang tanggal berapa? Hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, Majelis. Baik. Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Tidak ada, Majelis. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan dilanjutkan pada hari Selasa 31 Oktober 2023 pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pengadilan Negeri Kepanjen. Kepada para pihak diperintahkan untuk datang kembali ke menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan dalam perkara perdata nomor 19 dari PDTG garing 2023 garing PN Kepanjen tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Sulastri sebagai penggugat dan Yunarsi sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, dari laporan mediasi yang majelis hakim terima, ternyata dari proses mediasi tidak didapat dicapai kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, sidang akan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah siap dengan surat gugatannya? Siap yang majelis. Silakan dibacakan. Selanjutnya saya akan memberikan surat salinan kepada majelis kepada kuasa hukum tergugat. Baik, silakan. Surat gugatan pada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor 22 garing PDTG garing 2023 garing PNKPN di Pengadilan Negeri Kepanjen berdasarkan surat kuasa khusus nomor 153 garing SK garing KPN garing 9 garing 2023 tertanggal 23 Maret 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Sulastri sebagai penggugat. Adapun alasan yang diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut: bahwa penggugat memiliki tanah warisan atas almarhum lain yang berketepatan di sebidang tanah yang terletak di Dusun Larang RT 7 RW 8 Desa Laut Pujon, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang dengan luas kurang lebih 967 meter persegi. Adapun batas-batas sebagai berikut: sebelah timur tanah milik almarhum Ngakmi, sebelah utara tanah milik Timbarati, sebelah barat jalan raya, sebelah selatan jalan raya. Bahwa sejak awal mula persoalan terjadi atas objek perkara Aquo adalah sekitar tahun 2019 atau setidak-tidaknya masih di dalam tahun 2019, di mana diketahui oleh para penggugat bahwasannya tergugat tanpa seizin daripada ahli waris dan tanpa hak membangun bangunan semi permanen di atas objek perkara Aquo. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh tergugat mendirikan bangunan di atas objek perkara Aquo tanpa dasar hukum, hal tersebut secara jelas dan nyata-nyata adalah bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 KUHP Perdata. Bahwa dalam penggugat telah berusaha untuk terus-menerus menempuh jalur damai guna menyelesaikan persoalan ini, akan tetapi tergugat tidak menanggapinya dengan itikat baik. Berdasarkan dasar dan alasan-alasan yang sebagaimana telah diuraikan, penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen melalui majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut. Primer, menjatuhkan dan mengabulkan gugatan dan menuntut penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah bersalah dan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para penggugat. 3. Menyatakan bahwa tanah sengketa objek perkara Aquo adalah hak milik yang sah dari para penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk mengosongkan tanah objek sengketa perkara Aquo dan merobohkan seluruhnya bangunan yang telah dibangun oleh tergugat dan menyerahkan kembali kepada para tergugat untuk keadaan semula secara sukarela. 5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan serta merta walaupun para penggugat dan turut tergugat mengajukan upaya hukum banding atau kasasi. 6. Menghukum turut tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini. 7. Menghukum tergugat membayar uang paksa sebesar 1 juta rupiah untuk setiap hari jika lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini. 8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum. Subsidiar, apabila Pengadilan Negeri Kepanjen berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya. Ex Aquo et bonum. Hormat kami kuasa hukum penggugat ditandatangani. Terima kasih yang mulia. Baik, untuk pihak penggugat, apakah sudah siap dengan jawaban dari surat gugatan penggugat? Umat yang mulia, karena ada
tergugat dan menyiapkan jawaban atas gugatan. Kami mohon diberikan waktu 7 hari untuk mempersiapkan jawaban atas gugatan dan tergugatnya. Baik, bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah waktu hari 7 hari sudah cukup untuk menyusun jawaban gugatan? Cukup yang mulia. Baik, saudara Panitra, 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Baiklah, karena pihak tergugat belum siap dengan jawabannya, maka sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan kembali pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 jam 10 waktu Indonesia Tengah di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Panjen, dengan agenda sidang pembacaan jawaban gugatan tergugat. Dan kepada para pihak diperintahkan agar hadir sidang pada agenda sidang selanjutnya. Dengan ini sidang saya nyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata nomor 19 garing PDTG garing 2023 garing PNKPN tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Sulastri sebagai penggugat dan Yunarsi sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah pihak penggugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Baik, kepada pihak tergugat, apakah sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Baik, sidang ketiga hari ini adalah agenda pembacaan surat jawaban tergugat. Bisa dilanjutkan sekarang ya. Bagaimana pihak tergugat? Apakah sudah siap dengan jawabannya? Terima kasih yang mulia. Sebelumnya saya akan menyerahkan salinan surat jawaban gugatan kepada majelis hakim dan kuasa hukum tergugat. Baik, silakan hakim. Sebelumnya terima kasih kepada majelis hakim yang telah memberikan waktu kepada kami kuasa hukum tergugat untuk menyampaikan esensi jawaban atas gugatan dari penggugat. Malam 5 November 2023 kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Panjen di Malang. Perihal esensi jawaban atas gugatan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 28/DNL/SKK titik PDT /3 Romawi /2023 tertanggal 30 September 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili saudara Yunarsi sebagai tergugat. Adapun alasan yang diajukan dalam gugatan ini adalah sebagai berikut. Sebagaimana bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil para penggugat dalam gugatan akuo yang menerangkan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mendirikan bangunan di atas bidang tanah objek sengketa tanpa dasar hukum. Yang selanjutnya kami akan uraikan dalam konvensi ini. 1. Bahwa tergugat selaku pembeli atas sebagian bidang tanah sesuai dengan keterangan buku desa letter C, desa Persil nomor 12 kelas di 4 luas kurang lebih 4.620 meter persegi atas nama tergugat Suwaji. Sebagian tanah tersebut dibeli tergugat dengan ukuran 8 kali 5 meter dengan harga 85 juta rupiah. Bahwa dalam peristiwa jual beli ini tergugat dengan tergugat berdasarkan keterangan buku desa letter C, desa Persil nomor 102 kelas D4 luas kurang lebih 4.620 meter persegi atas nama tergugat Suwaji merupakan sebagai alat bukti kepemilikan tanah sebelum diterbitkan sertifikat menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, di mana tanah-tanah tersebut tunduk terhadap hukum adat. Kedua, bahwa jual beli sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam konvensi ini telah diketahui dan diberikan izin para penggugat kepada tergugat untuk mendirikan bangunan di atas sebidang tanah objek sengketa perkara akuo sebagai yang tertulis dalam berita acara musyawarah antara para penggugat dengan tergugat dibuat di kantor desa Pujang, Kecamatan Pujang, Kabupaten Malang tertanggal 26 Juni 2019 yang selanjutnya disebut berita acara musyawarah. Petitum primer 1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan sah jual beli antara tergugat Yunarsi dengan tergugat Suwaji. Ketiga, menyatakan sah dalam tertiban buku desa letter C, desa Persil nomor 102 kelas D4 luas kurang lebih 4.620 meter persegi atas nama tergugat Suwaji. Atas bagian tanah ukuran 8 kali 5 meter dengan milik tergugat Yunarsi. 4. Menghukum para penggugat dan turut tergugat untuk tunduk dan patuh pada keputusan perkara ini. 5. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Subsidiar, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Panjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Hormat kami kuasa hukum tergugat ditandatangani. Terima kasih yang mulia.
Baik, silakan duduk. Terima kasih kuasa hukum tergugat atas eksepsi dan jawaban saudara. Kuasa hukum tergugat, apakah sudah mengerti dari eksepsi jawaban dari pihak tergugat? Mengerti yang mulia. Baiklah, setelah pembacaan gugatan dan juga jawaban tergugat telah selesai, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan replik dari pihak penggugat. Kami persilakan kepada pihak penggugat, apakah pembacaan replik langsung pada saat ini atau tidak? Terima kasih yang mulia. Sebelumnya, untuk saat ini kami tidak dapat membacakan replik dan kami mohon untuk waktu 14 hari untuk menyiapkan replik yang mulia. Bagaimana pihak tergugat dengan pertimbangan dari pihak penggugat, apakah bisa diterima? Mohon maaf yang mulia, kami sebagai kuasa hukum tergugat kami merasa keberatan. Kami mohon sidang ini cepat diselesaikan. Jadi kami rasa 7 hari sudah cukup yang mulia. Kami kembalikan kepada para hakim yang terhormat untuk mengambil keputusan atas jeda waktu ini. Terima kasih yang mulia. Baiklah, kami sudah menentukan waktu untuk pihak penggugat mempersiapkan replik dan kami rasa dengan waktu 7 hari dari sekarang pihak penggugat dapat memberikan replik pihak penggugat. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah keberatan? Dan bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah ada keberatan lagi? Baik yang mulia. Terima kasih atas waktunya. Kami akan usahakan. Kami setuju yang mulia. Baik, kalau begitu sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari ke depan. Baik, saudara Panitra, 7 hari ke depan tanggal berapa? Tanggal 14 November 2023 yang mulia. Baiklah, karena pihak penggugat belum siap dengan repliknya, maka sidang hari ini tunda dan dilanjutkan kembali pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 pukul 10 waktu Indonesia Tengah di tempat yang sama, Pengadilan Negeri Panjen, dengan agenda sidang pembacaan replik dari pihak penggugat. Dan kepada para pihak diperintahkan agar hadir pada sidang agenda selanjutnya. Dengan ini sidang akan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata nomor 19/PDTG/2023/PNKPN tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Sulastri sebagai penggugat dan Dinasti sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak sudah siap memulai persidangan hari ini? Sudah siap yang mulia. Siap yang mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan sesuai dengan perintah sidang yang lalu, yaitu maka agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan replik dari pihak penggugat. Saudara penggugat, apakah baik dari saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan repliknya? Siap yang mulia. Silakan dibacakan kepada kuasa hukum tergugat harap diperhatikan ya. Terima kasih yang mulia. Sebelumnya saya akan menyerahkan salinan replik kepada majelis hakim dan kuasa hukum tergugat. Silakan. Replik nomor 28/DSR/CHN PDT-3/2023. Pada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Panjen nomor 19/PDTG/2023/KPN di Malang. Dengan hormat untuk dan atas nama penggugat, kuasa hukum penggugat dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat yang telah diuraikan tertanggal 5 November 2023, yaitu sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, bahwa penggugat tetap memegang teguh pada dalil-dalil gugatannya dan menolak serta membantah dengan tegas dalil-dalil eksepsi tergugat. 2, bahwa penggugat menolak dengan tegas eksepsi tergugat pada poin 2, bahwa jual beli sebagai yang dimaksud pada angka 2 dalam konveksi ini telah diketahui dan diberikan izin oleh para penggugat terhadap tergugat mendirikan bangunan di atas sebidang tanah objek sengketa perkara akuo sebagaimana yang tertulis dalam berita acara musyawarah antara para penggugat dan tergugat dibuat di kantor Desa Pujon, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang tertanggal 26 Juni 2019. Maka berdasarkan surat replik yang dikemukakan di atas, dengan ini penggugat memohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut. 1, meminta dan mengabulkan gugatan dan tuntutan penggugat untuk seluruhnya. 2, menyatakan tergugat telah bersalah dan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para tergugat. 3, menyatakan bahwa tanah objek sengketa perkara akuo adalah hak milik yang sah daripada penggugat. 4, menghukum tergugat untuk mengosongkan tanah objek sengketa perkara akuo dan merobohkan seluruh bangunan yang telah dibangun oleh tergugat dan menyerahkan kembali kepada para tergugat seperti keadaan semula secara sukarela. 5, menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi. Menghukum turut tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini. 7, menghukum tergugat membayar paksa sebesar Rp1 juta untuk setiap hari jika lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini.
8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian replik dari penggugat. Ini disampaikan atas perhatian dan bantuan majelis hakim diucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum penggugat ditandatangani. Silakan dulu. Apakah pihak saudara terdukung kuasa hukum tergugat? Apakah saudara-saudara mengerti dengan replik yang diberikan oleh penggugat? Benar yang mulia. Apakah pihak tergugat akan mengajukan duplik atas replik yang telah dibacakan oleh kuasa hukum penggugat? Tentunya kami akan mengajukan yang mulia, tetapi kami meminta 7 hari untuk penyiapan duplik yang kami siapkan. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah saudara setuju dengan apa yang diminta oleh kuasa hukum tergugat? Setuju yang mulia. Saudara Pak Indra, 7 hari ke depan tanggal berapa ya? Tanggal 21 November 2023 yang mulia. Baik, ada jadwal persidangan hari itu juga? Tidak ada pada sakit. Baiklah, kalau pihak tergugat belum siap dengan dupliknya, maka sidang hari ini tunda dan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 jam 10 waktu Indonesia Tengah di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan agenda sidang pembacaan duplik dari pihak tergugat. Dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Dengan ini sidang saya nyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata nomor 19 garing PDT 2023 garing PKPN tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Sulastri sebagai penggugat dan Yunasi sebagai tergugat nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak sudah siap memulai persidangan pada ini? Sidang lanjutan perkara perdata nomor 19 garing PDT garing 2023 garing PKPN tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Sulastri sebagai penggugat dan Yunasi sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak sudah siap untuk memulai persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Baiklah, sidang hari ini akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu. Maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan duplik dari pihak tergugat. Apakah saudara pihak tergugat sudah siap membacakan dupliknya? Siap yang mulia. Baik, silakan dibacakan dupliknya kepada saudara tergugat. Kepada kuasa hukum penggugat, harap diperhatikannya. Terima kasih yang mulia. Sebelumnya saya akan menyerahkan saya duplik kepada majelis hakim dan kuasa hukum penggugat. Silakan. Terima kasih kepada majelis hakim yang telah memberikan kuasa hukum tergugat untuk membacakan duplik perkara perdata. Duplik dalam perkara perdata nomor 19 garis miring PDT garis miring G garis miring 2023 garis miring K PN titik KPN antara Yunasi sebagai tergugat melawan Sulastri sebagai penggugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 19 garis miring PDT titik G garis miring 2023 garis miring PN KPN di Kepanjen. Dengan hormat setelah mempelajari dan menganalisa secara seksama materi replik yang diajukan oleh para penggugat di depan persidangan pada hari Kamis tanggal 14 November 2023, maka perkenankan kami atas nama tergugat konvensi dengan ini mengajukan duplik atas replik penggugat konvensi sebagaimana dikemukakan sebagai berikut ini. Dalam konvensi, 1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah jual beli antara tergugat Yunasi dengan turut tergugat Suhaji. 3. Menyatakan sah dalam kutipan buku desa Desa Persin nomor 102 kelas B4 luas kurang lebih 4.620 meter persegi atas nama turut tergugat Suhaji. Ada sebagian tanah ukuran 8 x 15 meter adalah milik tergugat Yunasi. 4. Menghukum para penggugat dan turut tergugat untuk tunduk dan patuh kepada putusan dalam perkara ini. 5. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. 6. Menyatakan sikap yang sama dengan jawaban gugatan tetap menolak gugatan. Dalam rekonvensi 1. Bahwa pertama-tama tergugat dan konvensi ini dengan ini menyatakan tetap pada jawabannya semula dalam gugatan konvensi serta menolak dengan kerasnya segala dalil-dalil dan dalil yang dikemukakan oleh penggugat konvensi baik dalam gugatannya maupun dalam replik akuo kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh penggugat konvensi. Kedua, bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam bagian konvensi mohon dianggap pula dalam bagian konvensi ini. 1. Dalam konvensi 1 menolak gugatan penggugat konvensi seluruhnya.
kedua, menghukum penggugat konvensi untuk membayar biaya perkara. Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berpendapat lain, mohon diputuskan dengan seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum tergugat ditandatangani. Terima kasih Yang Mulia. Silakan duduk. Baik, bagaimana saudara penggugat yang wakilnya? Apakah saudara sudah mengerti dengan duplik yang dijadikan oleh pihak tergugat? Mengerti ya? Apakah kuasa hukum penggugat akan mengajukan? Maksud saya, Pak, kalau begitu apakah saudara sudah siap untuk mengajukan alat bukti? Tidak Yang Mulia, kami tetap dalam pada gugatan semula kami. Yang Mulia. Apakah kuasa hukum penggugat akan mengajukan jawaban atau tanggapan atas duplik yang dibacakan oleh pihak tergugat? Tidak Yang Mulia, kami tetap dalam pada gugatan yang semula kami Yang Mulia. Baik, kalau begitu, apakah saudara sudah siap untuk mengajukan bukti-bukti? Siap Yang Mulia, pada siang hari ini saya akan mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat dan pengajuan saksi. Baik, kalau begitu kepada kuasa hukum penggugat silakan untuk menunjukkan bukti-buktinya dan pada kuasa hukum penggugat silakan menunjukkan pemeriksaannya. Baik Yang Mulia. Silakan kembali. Baik, di sini majelis hakim telah memeriksa bukti-bukti dari penggugat. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah saudara sudah siap untuk mengajukan saksi-saksi yang dihadirkan pada persidangan hari ini? Siap Yang Mulia. Berapa orang saksi yang akan saudara ajukan ke persidangan? 2 orang saksi Yang Mulia. Baik, kepada panitera, mohon dipanggil saksi pertama untuk masuk ke dalam ruang persidangannya. Baik, kepada panitera, dimohon untuk memanggil saksi-saksi yang akan dihadirkan ke ruang persidangan. Saksi atas nama hakim ini dipersilakan memasuki ruang persidangan. Baik, silakan dulu. Kepada saudara saksi yang penggugat, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kalau begitu, apakah saudara saksi memiliki hubungan darah dengan tiga yang penggugat? Kalau begitu, saudara apakah memiliki hubungan juga dengan saudara penggugat? Sebagai saudara saksi dari penggugat, silakan maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitas. Akan kembali. Baik, di sini majelis hakim akan membacakan identitas saudari ya. Siapa nama saudari? Ini Yang Mulia. Umur saudari? 45 tahun. Tanggal lahir? Malam 7 Februari 1987 Yang Mulia. Warga negaraan? Indonesia Yang Mulia. Agama? Islam. Pekerjaan saudari? Ibu rumah tangga. Saudari berawal di mana? Jalan Terpayang Desa Bujono, Malam Yang Mulia. Dan sebelum saudari memberikan keterangan, apakah saudara saksi bersedia untuk menjadi sumpahnya? Bersedia Yang Mulia. Saudara saksi silakan maju ke depannya. Silakan membantu saksi. Silakan saudara saksi untuk mengikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya. Bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan kembali. Oke, saudara saksi, apakah sudah siap untuk diperiksa? Siap, ya. Saya mulai pertanyaan. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan hari ini? Jadi saya dihadirkan di persidangan hari ini untuk memberikan kesaksian saya terkait sengketa tanah antar pewaris tanah almarhum Raimit dengan tergugat Yang Mulia. Lalu apakah saudara saksi mengetahui batas tanah yang dimiliki oleh almarhum Raimit? Mengetahui Yang Mulia. Jadi di sebelah timur itu ada tanah milik almarhum Atmani, di sebelah utara ada tanah milik almarhum Raimit, dari sebelah barat dan sebelah selatan ada jalan desa Yang Mulia. Oke, pada kuasa hukum juga ada pertanyaan? Ada Yang Mulia. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya, apakah saudara saksi tahu bahwa Bu Nawi itu saudara kandung ini? Ya, saya tahu Pak. Jika Nawi adalah saudara kandung ini. Apakah saudara saksi tahu jika Raimit itu mempunyai 7 orang saudara? Siapa saja sih saudara tersebut? Yang saya tahu itu hanya Nawi, Mas Saka, Mas Saji, Raini, Madi, Sepati, dan Ibu Atmani. Yang Mulia.
Baik, kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan yang disampaikan kepada saudara saksi? Ada yang mulia. Sebelumnya saya izin keberatan yang mulia. Sepertinya saksi yang dihadirkan oleh penggugat ini seperti sudah disetting. Karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada dari kami saksi dan penggugat itu seperti dijawab dengan lancar gitu yang mulia. Karena kan saksi yang dihadirkan adalah saksi warga biasa yang mulia. Itu yang kami sudah hadirkan. Oke, izinkan kami menanyakan kepada saksi yang mulia. Benar pada saudari Nandini? Benar. Oke. Apakah Anda mengetahui tentang SPPT atas nama siapa? Yang saya tahu itu atas nama lain dan disebutkan berdasarkan keterangan ketua RT dan warga sekitar pada waktu itu. Lalu, apakah saudara saksi mengetahui tanah tersebut digunakan oleh siapa? Dulu itu bangunan ditempati oleh lain, lalu dibongkar oleh Nusani dan Siwaji dan diganti dalam bangunan kecil oleh Nusani. Mungkin cukup ya mulia. Baik, kalau begitu, pada saudara saksi, apakah saudara saksi bersedia untuk kembali untuk memberikan keterangan? Bukan? Kalau begitu, terima kasih saudara saksi telah hadir di sidangan kali ini. Silakan saudara saksi maju ke depan untuk mengambil kartu identitas dan silakan mendengarkan ruang sidang ya. Silakan. Baik, kepada Panitra, silakan hadirkan saksi selanjutnya. Saksi atas nama kami dipersilakan memasuki ruang. Saudara saksi silakan duduk. Baik, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan jasmani hari ini? Terima kasih Pak Penyalah yang mulia. Benar atas nama Ibu Purnami? Benar, Pak. Oke, saya akan bertanya sesuai dengan apa yang saudara ketahui ya. Apakah saksi mengetahui batas-batas objek sengketa? Ya, saya tahu. Boleh dijelaskan? Jadi di bagian timur terdapat tanah selikat mani atau biasa kita tahu KPF ini, dan di bagian barat terdapat jalan, di bagian selatan terdapat rumah milik Mbok Barna, dan sedangkan di bagian utara terdapat rumah milik istri Yati. Oke. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa tanah digunakan untuk apa? Setahu saya dahulu ditanami jagung, namun sekarang oleh Lasri ya tanah Pak Lain ditanami cabai. Oke, cukup yang mulia. Baik, kalau begitu, bagaimana kuasa hukum juga akan bertanya? Tidak ya, kalau begitu kepada saudara saksi, apakah saudara bersedia dipanggil kembali untuk memberikan keterangan apabila dibutuhkan? Ya, saya bersedia yang mulia. Kalau begitu, terima kasih saudara saksi telah hadir di sidang hari ini. Silakan maju ke depan untuk mengambil kartu identitas dan silakan mendengarkan ruang sidang ya. Terima kasih saudara saksi atas keterangannya. Silakan saudara saksi maju ke depan untuk mengambil kartu identitas dan silakan mendengarkan ruang sidang ya. Baiklah, dikarenakan pemeriksaan barang bukti dan saksi telah selesai, agenda selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan dari para pihak. Baik, maka dari itu majelis hakim akan memberikan waktu selama 7 hari kepada kuasa hukum tergugat dan kuasa hukum tergugat menyiapkan kesimpulan. Panitra, 7 hari ke depan tanggal berapa? Tanggal 28 November 2023 yang mulia. Baik, untuk itu sidang hari ini sudah dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 jam 10 waktu Indonesia Tengah di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Panjen, dengan agenda sidang pembacaan kesimpulan dari kuasa hukum tergugat maupun kuasa hukum tergugat. Kepada para pihak diperintahkan agar hadir di persidangan selanjutnya. Dengan ini sidang saya nyatakan ditutup. Sidang lanjutan dalam nomor register data nomor 19 garing PDTG garing 2003 garing PNKPN tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Selalu sebagai penggugat dan Dinasti sebagai tergugat nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, apakah pihak penggugat atau pemerintah sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Upaya perdagangan sudah kami lakukan namun tidak berhasil yang mulia. Untuk itu kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan dan kami akan tetap mengusahakan perdagangan dengan pihak tergugat. Bagaimana dengan pihak tergugat? Kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan yang mulia dan kami akan tetap mengusahakan perdamaian dari pihak penggugat. Baik, sidang akan dilanjutkan sesuai dengan perintah agenda sidang sebelumnya, yaitu maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan oleh kami majelis hakim. Diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi putusan. Sebelumnya kami tanyakan kepada para pihak maupun kuasa hukum penggugat maupun tergugat, apakah putusan ini dibacakan keseluruhan atau amarnya saja? Cukup amanah saja yang mulia. Bagaimana tergugat? Kami setuju dengan penggugat yang mulia. Baik. Putusan nomor register 19 garing PDTG garing 2003 garing PNKPN demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang memeriksa dan mengadili perkara data gugatan perbuatan melawan hukum antara Sulastri sebagai penggugat dan Dinasti sebagai tergugat.
Dengan ini mengadili: 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian. 2. Menyatakan tergugat telah bersalah dan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para penggugat. 3. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa perkara akuo adalah hak milik yang sah dari para penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk mengosongkan tanah objek sengketa perkara akuo dan merobohkan seluruh bangunan yang telah dibangun oleh penggugat dan menyerahkannya kembali kepada para penggugat seperti keadaan semula secara sukarela. 5. Menghukum turut tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini. 6. Menghukum tergugat membayar uang paksa sebesar 1 juta rupiah untuk setiap kali jika lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini. 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.701.000. 8. Menolak gugatan para penggugat selain dan selebihnya. Atas putusan majelis hakim, para pihak dapat menanggapi isi putusan dan diberikan kesempatan untuk mempergunakan hak-haknya. Apabila tidak puas dengan putusan majelis hakim ini, maka dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari ke depan sejak putusan ini dibacakan. Terima kasih atas perhatian para pihak dan para hadirin dalam sidang perkara ini. Dengan ini sidang saya nyatakan selesai dan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Penasihat hukum dari penggugat dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Penasihat hukum dari saudara tergugat dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Dengan simulasi sidang dari kelompok kami antara saudara Sulastri melawan saudara Yunarsi, pada persidangan kali ini dimenangkan oleh saudara Sulastri dengan sebagaimana amar putusan hakim, yaitu saudara Yunarsi harus segera mengosongkan tanah seperti sedia kala terhadap tanah yang dimiliki oleh almarhum Laiman, yaitu adalah ayah dari saudara Yunarsi, Sulastri, dan juga membayar denda ganti kerugian Rp1 juta setiap keterlambatan dari pengosongan lahan tersebut. Demikian simulasi persidangan perdata dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.